kita membicarakan Islam, sering kali muncul anggapan bahwa praktik dan pemahaman Islam sejak masa Nabi Muhammad hingga sekarang selalu sama dan tidak berubah. Padahal, jika kita melihat perjalanan sejarah Islam, terdapat perbedaan situasi dan cara umat Islam memahami ajaran agama, terutama antara masa Nabi Muhammad dan masa para sahabat setelah beliau wafat. Perbedaan pertama adalah dari sumber dan otoritas keagamaan. Pada era Nabi Muhammad SAW, sumber ajaran Islam bersifat langsung dan absolut, yaitu dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, baik itu ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi. Nabi Muhammad adalah otoritas tunggal. Jika terjadi perbedaan pendapat, langsung dikembalikan kepada Nabi. Tidak ada perdebatan teologis berkepanjangan, karena Nabi menjadi pemutus akhir dari permasalahan. Kebenaran bersifat final karena Nabi maksum, yaitu terjaga dari kesalahan dalam menyampaikan agama. Islam pada masa ini bersifat normatif, murni, dan belum membutuhkan penafsiran kompleks. Sedangkan pada era sahabat, setelah Nabiullah wafat, otoritas tunggal tidak lagi ada. Sumber ajaran tetap pada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Namun, pemahaman terhadap sumber tersebut mulai berbeda-beda. Muncul ijtihad sahabat karena banyak persoalan baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam nas. Kondisi sosial dan wilayah Islam semakin luas. Pada masa sahabat, Islam mulai memasuki fase interpretatif dan kontekstual. Perbedaan yang kedua adalah metode penetapan hukum atau istimbat. Pada era Nabi, hukum Islam ditetapkan melalui wahyu langsung dan penjelasan Nabi secara praktis. Tidak ada ijtihad sahabat yang berdiri sendiri tanpa konfirmasi Nabi. Kesalahan bisa langsung dikoreksi oleh Nabi. Hukum Islam bersifat langsung, sederhana, dan aplikatif. Sedangkan pada era sahabat mulai digunakan metode ijtihad, qiyas, juga musyawarah. Semua keputusan hukum berdasarkan maslahat umat. Ijtihad bisa berbeda antara satu sahabat dengan sahabat yang lain. Inilah awal munculnya keragaman pendapat dalam Islam yang kemudian menjadi dasar mazhab ilmu fikih. Perbedaan yang ketiga ada pada dinamika sosial dan politik. Di era Nabi ini, Nabi berperan sebagai Rasul, pemimpin umat, juga kepala negara. Konflik diselesaikan langsung oleh Nabi. Umat Islam relatif bersatu secara ideologis, sedangkan di era sahabat, Islam berkembang menjadi kekuasaan politik besar. Muncul persoalan, baik itu tentang kepemimpinan atau khilafah, juga perbedaan sikap politik. Terjadi konflik besar seperti Perang Jamal dan Perang Siffin. Dari sinilah muncul kelompok Khawarij, cikal bakal Syiah, serta sikap Ahlu Sunnah wal Jamaah yang memilih jalan moderat. Perbedaan yang keempat adalah
Akidah dan teologi. Pada era Nabi, akidah bersifat iman sederhana. Tidak ada perdebatan filsafat atau logika teologis. Iman didasarkan pada ketundukan, kepercayaan penuh kepada Nabi, dan di era sahabat mulai muncul perdebatan tentang iman, kufur, dosa besar, penafsiran ayat-ayat mutasyabihat. Dari sini belum terbentuk ilmu kalam, tetapi benihnya sudah ada. Kelak berkembang menjadi Asy'ariyah, Maturidiyah sebagai mazhab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Perbedaan yang terakhir adalah praktik keagamaan dan tradisi. Pada era Nabi, praktik ibadah langsung dicontohkan oleh Nabi. Tidak ada istilah bid'ah. Dalam pengertian konflik, tradisi keagamaan masih sederhana. Sedangkan pada era sahabat, mulai menyesuaikan praktik keagamaan dengan kondisi daerah, melakukan hal-hal baru yang tidak bertentangan dengan syariat. Contohnya, memodifikasi Al-Quran dan juga penulisan administrasi negara. Perbedaan antara Islam pada era Nabi dan era sahabat bukanlah bentuk penyimpangan ajaran, melainkan konsekuensi logis dari perubahan situasi dan kebutuhan umat. Justru dari proses inilah lahir tradisi keilmuan Islam yang kaya, moderat, dan berimbang, sebagaimana dirumuskan dalam manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, pembahasan mengenai perbedaan Islam pada era Nabi dan para sahabat menjadi penting untuk memahami akar historis, metodologis, dan teologis Islam Aswaja An-Nahdiyah yang berkembang hingga saat ini. Isyarat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang perpecahan umat sepeninggal beliau. Dalam hadis An Abi Hurairah anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala tafarraqatil yahudu ala 71 aw 72 firqah والنصارى مثل ذلك وتفترق أمتي على 73 فرقة Sunan Tirmidzi. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umat Yahudi akan terpecah menjadi 71 atau 72 golongan. Begitu pula umat Nasrani, dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.